Hong Kong. Selain terkenal karena keunikan budaya dan kehidupan gemerlapnya, Hong Kong terkenal pula sebagai pusat bisnis dunia. Dengan perkembangannya yang ekspansif dan kepadatan penduduk yang sangat tinggi, Hong Kong pun mendapat gelar sebagai kota paling banyak dikunjungi dalam sejarahnya. Penduduk awal di Hong Kong sekitar milenium kedua sebelum Masehi diperkirakan datang dari Cina bagian utara. Orang Kanton mulai menetap di daerah itu sekitar 100 tahun sebelum Masehi, kemudian datang orang Hakka, dan pada pertengahan abad ke-17 orang Hoklo juga mendatangi Hong Kong. Hong Kong juga menjadi tempat perjuangan terakhir antara dinasti Ming dan Qing yang dipimpin oleh orang-orang Manchu. Sebelum Inggris tiba dan menguasai Hong Kong pertengahan abad ke-19, Pulau Hong Kong hanya dihuni oleh populasi nelayan kecil dengan beberapa pemukiman. Tidak memiliki tanah subur dan air tawar, bergunung-gunung dan terkenal sebagai tempat perompak yang kejam. Setelah Perang Opium pertama pada 1839 sampai 1842, Pulau Hong Kong diserahkan ke Inggris lewat Perjanjian Nanjing. Kurang dari 20 tahun kemudian setelah Perang Opium kedua pada 1856 sampai 1860, Cina dipaksa untuk menyerahkan semenanjung Kowloon di selatan yang sekarang disebut Boundary Strait dan Pulau Pemotong Batu oleh Konvensi Beijing pada 1860. Dengan Konvensi 1898, wilayah baru bersama 235 pulau disewakan ke Inggris selama 99 tahun sejak 1 Juli 1898. Dengan perluasan wilayah ini, populasi Hong Kong melonjak menjadi 120.000 pada tahun 1861 dan menjadi lebih dari 300.000 pada akhir abad 19. Setelah berdirinya Republik Tiongkok pada tahun 1912, para pendukung nasionalisme yang muncul berusaha untuk menghapuskan semua hak istimewa perjanjian asing di Tiongkok. Boikot terhadap barang-barang asing sangat merugikan Inggris yang saat itu sudah mapan di Cina. Kampanye tersebut segera menyebar ke Hong Kong, di mana pemogokan pada tahun 1920-an menyebabkan agitasi. Ketika Perang Tiongkok-Jepang pecah pada tahun 1937, Hong Kong sekali lagi menjadi tempat perlindungan. Selama bertahun-tahun perang, perdagangan Hong Kong sangat terganggu. Makanan langka, dan banyak penduduk melarikan diri ke pedalaman Cina. Populasi yang berjumlah 1.600.000 pada tahun 1941 berkurang menjadi sekitar 650.000 pada tahun 1945 ketika Jepang menyerah. (30 Agustus 1945), pasukan Inggris kembali ke kota dan pemerintahan sipil kembali dibuat pada Mei 1946. Sementara, ratusan ribu orang Cina dan orang asing kembali dari daratan pedalaman Cina dan mereka segera bergabung dengan pengungsi ekonomi dan politik dari Cina yang melarikan diri dari sipil. Hong Kong memulai kebangkitannya atas dasar berbasiskan industri ringan seperti tekstil yang didirikan oleh kapitalis imigran dan menyediakan lapangan kerja yang dibutuhkan. Tapi, karena sebagian besar pembangunan bergantung pada tenaga kerja yang dibayar murah, kerja keras dengan kondisi kerja yang sangat buruk, perselisihan perburuhan, dan ketidakpuasan sosial mulai menyebar pada awal 1960-an.
Hong Kong dan Kowloon pun dilanda kerusuhan hebat pada Mei 1967. Ketika situasi stabil, kondisi kerja dan kehidupan secara umum ditingkatkan dengan undang-undang perburuhan, proyek perumahan pemerintah yang besar, dan program pekerjaan umum yang ekstensif. Bersamaan dengan itu, industri teknologi tinggi seperti elektronik dikembangkan, dan pasar properti serta keuangan makmur sampai awal 1973 ketika pasar saham runtuh karena miliaran dolar mengalir keluar dari Hong Kong. Membaiknya ekonomi Hong Kong pada tahun 1970-an juga dibarengi dengan membaiknya hubungan Hong Kong dengan Cina. Pada akhir 1970-an, kekhawatiran tentang masa depan Hong Kong mulai tampak besar karena yurisdiksi Inggris atas wilayah-wilayah yang disewa di wilayah mendekati tanggal kadaluarsa 1997. Meskipun sewa hanya berlaku untuk wilayah baru, pemerintah Cina secara konsisten mengklaim seluruh Hong Kong adalah wilayah Cina dan menganggap perjanjian Hong Kong dan Inggris sebelumnya masuk dalam kategori perjanjian yang tidak setara dan perlu diselesaikan. Kontak awal kedua pemerintah telah ada dari Maret 1979. Tetapi, negosiasi formal tidak dimulai sampai Perdana Menteri Inggris berkunjung ke Beijing pada September 1982. Negosiasi berlanjut selama 2 tahun. Akhirnya, deklarasi bersama Tiongkok Inggris tentang masalah Hong Kong secara resmi ditandatangani kedua kepala pemerintahan di Beijing pada 19 Desember 1984. Perjanjian tersebut menetapkan bahwa Hong Kong termasuk Pulau Hong Kong, Kowloon, dan wilayah baru akan dipulihkan oleh Cina mulai 1 Juli 1997. Kongres Rakyat Nasional secara resmi meratifikasi Undang-Undang Dasar pada tanggal 4 April 1990 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1997. Dan mendirikan daerah administratif khusus Hong Kong langsung di bawah pemerintahan pusat Tiongkok. Hong Kong secara berkala mengalami keresahan politik ketika warganya melakukan reformasi demokrasi atau ketika mereka merasa otonomi mereka terancam. Tahun 2019 ketika sebuah rancangan undang-undang diperkenalkan, yakni soal izin ekstradisi warga Hong Kong ke Tiongkok daratan dan tempat-tempat lain yang belum memiliki perjanjian ekstradisi. RUU itu dikhawatirkan banyak orang akan digunakan untuk mengintimidasi mereka yang kritis terhadap pemerintah daratan, sehingga memicu unjuk rasa dan pawai selama berbulan-bulan. Protes meningkat lagi pada Mei 2020 ketika pemerintah Cina daratan mengusulkan undang-undang keamanan yang akan melewati Dewan Legislatif Hong Kong. Di bawah Undang-Undang Dasar Hong Kong, kawasan itu seharusnya telah mengadopsi undang-undang keamanannya sendiri, tetapi belum dilakukan setelah sebelumnya menghasilkan protes massal pada tahun 2003. Rancangan undang-undang yang diusulkan dan kemudian disahkan oleh Kongres Rakyat Nasional Cina pada bulan Mei belum final. Versi final dari rancangan tersebut menjadi undang-undang dan diimplementasikan pada 30 Juni 2020. Hong Kong, daerah administratif khusus Cina yang berawal dari kumpulan desa nelayan dan pertanian. Cina menjanjikan bahwa kebijakan satu negara dua sistem akan kadaluarsa pada tahun 2047. Kebijakan tersebut diterapkan secara konsisten sehingga kestabilan politik tetap terjaga. Kini, Hong Kong telah tumbuh menjadi pusat keuangan, perdagangan, pelayaran, logistik, dan pariwisata internasional di kawasan Asia Pasifik.